Halo, selamat pagi adik-adik kelas besar. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kak Paji sangat bersuka cita dan Kak Paji berharap berdoa supaya kalian semua pada pagi hari ini tetap dalam kondisi eh, sehat dan juga bersuka cita, bersemangat untuk kita sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kelas besar, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Paji mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu dan juga minggu lalu? Apakah ada masih yang ingat? Ya, ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Nah, kita sudah belajar, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang salah satu tokoh Bapak yang sangat terkenal, yaitu Bapak siapa? Ya, Bapak Abraham adalah seorang bapak yang memiliki iman luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia dipandang atau dia disebut sebagai sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan, karena dia sangat hidup dekat dengan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu minggu lalu kita juga sudah belajar tentang anaknya yang bernama Bapak Ishak. Nah, kita sudah belajar mendengarkan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Ishak untuk dia bisa menerima berkat yang daripada Tuhan, walaupun dia melewati, menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, kesulitan, tetapi dia diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama di dalam Kejadian pasal 25, Kejadian 25 ayat yang ke-21 sampai dengan 29. Nah, di situ berbicara tentang salah satu tokoh juga yang sangat terkenal. Bapak siapa namanya? Tentang Bapak Yakub, atau anak dari Bapak Ishak atau cucu dari Bapak Abraham. Nah, di situ diceritakan, nanti kalian baca di rumah masing-masing ya, tentang judulnya tentang Esau dan Yakub. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat 21 itu Bapak Ishak ini menikah dengan Ibu Ribka. Nah, ketika menikah dengan Ibu Ribka, ternyata mereka lama sekali tidak dikaruniai oleh Tuhan, tidak diberikan anak oleh Tuhan. Lalu suatu saat Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan dan ternyata Tuhan mendengarkan doanya. Ayat 21 dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, setelah Bapak Ishak berdoa dan ternyata setelah didengar oleh Tuhan, maka Tuhan menjawab Bapak Ishak sehingga istrinya mengandung. Dan di dalam kandungannya itu dikatakan bahwa ada 2 anak yang dikandung di dalam kandungan atau di dalam rahim Ibu Ribka. Nah, dalam kandungan itu ada 2 rahim itu. Dan di dalam rahim Ibu Ribka, ternyata kedua bayi ini mereka sedang apa? Bertolak-tolak. Firman Tuhan berkata bahwa mereka bertolak-tolakan. Mereka berantem atau bergelut di dalam perutnya, sehingga Ibu Ribka ini merasakan mungkin kesakitan. Dia merasakan kesakitan dan penderitaan oleh karena kedua anak ini sedang bergolak atau bertolak-tolakan di dalam perutnya, di dalam kandungannya. Lalu dikatakan apa? Nah, Ibu Ribka ini dikatakan bahwa dia bertanya kepada Tuhan, atau pertanyaan itu bersifat seperti mengeluh kepada Tuhan. Dia berkata bahwa kenapa saya harus mengalami seperti ini Tuhan? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Nah, dia tidak bersuka cita tapi dia sepertinya mengeluh kepada Tuhan. Nah, lalu di situ Tuhan berkata kepadanya bahwa apa? Tuhan berkata, nanti kalian baca di bawah dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Ribka, dikatakan bahwa di dalam kandunganmu, Tuhan berkata kepadanya bahwa ada 2 bangsa besar yang sedang ada di dalam kandunganmu. Ada 2 suku bangsa besar yang akan lahir dari rahimmu dan mereka menjadi bangsa yang besar.
Tetapi dikatakan bahwa tetapi yang kakak atau Esau itu akan menjadi hamba bagi adiknya. Dan Yakub akan menjadi tuan bagi kakaknya. Nah, atau yang muda akan lebih kuat daripada yang tua. Yakub akan lebih kuat daripada yang tua. Nah, sehingga semua orang akan tunduk kepada Yakub. Semua bangsa akan datang takluk tunduk kepadanya. Sehingga dia menjadi, karena firman Tuhan berkata dia menjadi tuan bagi kakaknya sendiri. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa mereka berdua ini, mereka punya karakter yang berbeda-beda. Mereka punya kelebihan yang berbeda-beda. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Esau memiliki kepandaian tersendiri, keahlian tersendiri. Demikian juga Yakub. Mereka punya karakter yang berbeda-beda. Esau menjadi seorang pemburu yang terkenal. Seorang pemburu yang terkenal, dan dia tinggalnya hanya ada di padang. Dia selalu berkemah atau selalu tinggal di padang. Sedangkan Yakub memiliki karakter atau sikap yang menjadi seorang yang tenang. Seorang yang tenang, dan dia sukanya tinggal di rumah. Dia tidak suka pergi, dan dia tidak melakukan hal-hal lain di luar rumah. Tetapi dia selalu tinggal di rumah bersama ibunya, dan dia menjadi orang yang tenang. Anak yang tenang. Nah, mereka punya perbedaan yang sangat jauh, tidak ada yang sama. Nah, ketika mereka dilahirkan, maka dikatakan bahwa Esau keluar duluan. Esau dilahirkan duluan, dan badannya atau tubuhnya kemerah-merahan atau berwarna merah, sehingga dia disebut Edom. Lalu setelah Esau keluar, maka ternyata Yakub memegang tumit daripada Esau. Nah, mungkin dia memegang supaya Esau itu jangan dilahirkan terlebih dahulu. Nah, dia memegang tumitnya supaya Esau tetap ada di dalam kandungannya. Nah, kita tidak tahu seperti apa, tetapi dikatakan bahwa dia memegang tumit kakaknya, sehingga namanya disebut Yakub. Nah, Yakub artinya memegang tumit atau menumit atau membuntuti. Nah, arti namanya Yakub seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, dikatakan bahwa ternyata nama Yakub ini dikonotasikan atau sering disebut oleh Esau kakaknya dengan sebutan yang negatif kepadanya. Nah, dia berkata bahwa namanya Yakub karena dia adalah penipu. Dia penipu, dia orang yang selalu menipu dan membohongi kakaknya Esau. Dia dikatakan sebagai penipu atau bersiasat. Nah, karena beberapa kali melakukan penipuan kepada Esau, dan juga dia membohongi ayahnya untuk memberkatinya. Dia membohongi ayahnya untuk menerima berkat daripada Tuhan, berkat kesulungan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, tetapi pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang pasal 32 ayat yang ke-28. Nah, di situ ada satu peristiwa yang besar yang terjadi di sana. Ketika Yakub sudah menerima berkat dari Tuhan dan dia sangat dibenci oleh Esau, lalu dia pergi melarikan diri. Dia pergi ke negeri yang jauh, ke tempat pamannya. Dan pada saat itu maka dia mau akan kembali. Dia akan kembali, dia bersama istri, anak-anaknya, keturunannya untuk kembali berjumpa dengan kakaknya Esau. Firman Tuhan berkata bahwa dia sangat ketakutan sekali untuk dia bisa berjumpa dengan kakaknya. Kenapa? Karena ternyata kakaknya sudah memendam satu perasaan benci, kebencian, dendam yang sangat dalam, dan dia ingin membunuh Yakub. Nah, karena itu Yakub ketakutan sekali. Dia pergi dengan ketakutan sampai puluhan tahun dia tinggal di negeri orang. Nah, tapi suatu saat dia akan kembali untuk berjumpa kembali dengan kakaknya ini. Nah, di tengah perjalanan ini, maka di situ dikatakan bahwa Yakub berjumpa dengan Tuhan. Yakub berjumpa dengan malaikat Tuhan. Atau Yakub berjumpa dengan seorang yang
eh, mungkin sangat kuat, seorang yang sangat kuat di Sungai Yabok, dan di sanalah dia bergumul atau bergulat dengan orang itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah seorang malaikat yang bergulat dengan Yakub. Nah, setelah mereka bergulat, maka dikatakan bahwa Yakub menang. Yakub menang, Yakub mengalahkan malaikat itu. Atau terjemahan lain dikatakan bahwa Yakub bertahan sampai akhir. Nah, dia bertahan sehingga dia bisa menang. Tetapi malaikat itu memukul pangkal paha daripada Yakub sehingga dia terpelecok, sehingga dia mengalami satu seperti cacat begitu. Nah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia menang. Nah, ketika dia menang, maka malaikat itu akan pergi meninggalkannya, atau pribadi atau orang itu akan pergi meninggalkannya. Lalu orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Lalu Yakub berkata, "Namaku adalah Yakub." Nah, pada saat itu maka malaikat Tuhan itu berkata kepada Yakub bahwa mulai hari ini namamu bukan Yakub lagi, tetapi namamu berubah menjadi Israel. Nah, namamu berubah menjadi Israel. Kenapa? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang atau engkau bertahan sampai akhir, maka namamu sekarang adalah Israel. Nah, sekarang Israel atau yang kita kenal hari ini adalah bangsa Israel. Nah, nama itu bermula daripada nama ketika Yakub diubah namanya oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa ternyata banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Yakub, bapak Yakub ini. Dari dia disebut dengan seorang penipu atau seorang yang bersiasat, seorang yang berbohong, membohongi mungkin kakaknya atau orang tuanya. Dia selalu disebutkan dengan konotasi negatif itu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah namanya, Tuhan mengubah kehidupannya, Tuhan mengubah masa depannya Yakub, sehingga dia menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari-hari ini juga mungkin kalian di sekolah atau di rumah atau di lingkungan bersama teman-teman, juga mungkin kalian pernah atau sering diejek oleh teman-teman kalian dengan sebutan-sebutan yang tidak enak, atau sebutan-sebutan yang membuat kalian tersinggung, membuat kalian marah. Nah, oleh karena mungkin kekurangan-kekurangan yang kalian miliki. Tetapi sebutan-sebutan itu, nah itu mungkin kadang menjadi candaan dari teman-teman untuk kita, atau juga mungkin kita mencandai teman-teman kita mengolok-olok mereka, menyebut mereka dengan nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang kurang sopan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bisa memberikan nama kepada setiap kita. Tuhan bisa memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, suatu berkat yang bisa mengubah kehidupan kita, adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar dari Bapak Yakub yang bertahun-tahun dia memendam ketakutan, bertahun-tahun dia memendam perasaan takut dan ingin lari dari kakaknya. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengannya, maka Tuhan mengubah kehidupannya, Tuhan mengubah namanya, dan dari namanya itu sampai hari ini semua bangsa takluk atau tunduk atau memandang, menghormati mereka, menghormati Israel sampai dengan hari ini. Nah, adik-adik, memang dia sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika dia dilahirkan, dia akan menjadi tuan bagi saudara-saudaranya atau menjadi tuan bagi kakaknya. Dia akan lebih kuat dari kakaknya. Nah, demikian juga pagi ini Kak Paji mau berkata bahwa setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, kelas besar dan juga kelas tengah atau kelas kecil, atau siapapun kita, maka ternyata Tuhan sudah menubuatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kita harus punya pemikiran atau kerinduan seperti Yakub. Ya, mungkin dengan cara-cara yang salah dia ingin mendapatkan berkat Tuhan itu, berkat kesulungan itu, berkat yang daripada Tuhan yang turun-temurun itu. Maka kita harus belajar untuk punya semangat atau kerinduan seperti Yakub. Dia mau mengejar berkat itu, dia mau mengejar supaya Tuhan memberkatinya.
Dia tidak mau supaya Tuhan tidak memberkatinya, tetapi dia punya kerinduan supaya hanya berkat Tuhan yang dia mau terima daripada Tuhan. Nah, kapan kita bisa menerima berkat Tuhan itu? Ketika kita memuji, ketika kita berdoa bersekutu dengan Tuhan, atau ketika kita mengikuti ibadah walaupun ibadah online, tetapi berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupan kita. Nah, Kak Paji mau dorong kalian supaya kalian juga tetap semangat untuk mengikuti ibadah online atau ibadah secara dari rumah masing-masing, tetapi harus tetap percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Nah, kita harus melupakan semua hal yang membuat kita untuk tidak menerima berkat Tuhan, yang membuat kita untuk jauh dari Tuhan. Nah, pagi ini Kak Paji mau dorong kalian supaya terus mengejar Tuhan dan mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, Kak Paji mau bertanya kepada kalian, menurut kalian sikap apa yang dimiliki oleh Bapak Yakub ini? Nah, mengapa Yakub disebut dengan konotasi yang negatif oleh kakaknya Esau? Kenapa? Apa yang menyebabkan? Nah, terus yang berikut, bagaimana caranya Bapak Yakub ini dia bisa memandang begitu pentingnya berkat Tuhan itu, berkat kesulungan ini, dibanding dengan kakaknya Esau yang meremehkan, menganggap remeh berkat itu, sehingga dia menjualnya kepada adiknya dengan semangkuk kacang merah. Nah, yang berikut, karakter apa yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki dari Yakub ini, dan karakter apa yang tidak boleh kita miliki atau yang tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita teladani. Nah, pagi hari ini Kak Paji berdoa supaya kita semua menerima firman ini dan kita diberkati dan juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, semua menghafal ayat ini, memegang teguh firman ini, percaya setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetap hidup di dalam ketaatan, kesetiaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita, mencurahkan berkat-Nya yang akan turun-temurun dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Bapak Yakub. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, berikan kami semangat, berikan kami gairah, kerinduan untuk kami terus mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Mengejar berkat, mengejar Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Seperti Yakub yang dia tidak membiarkan malaikat Tuhan itu pergi meninggalkannya, tetapi memberkatinya dulu sehingga dia menerima berkat itu. Demikian juga kami mengundang Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dan terus memberkati hidup kami supaya kami terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani dan juga dewasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mohonkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak kelas besar. Berkati studi mereka, masa depan mereka, berkati orang tua dan pekerjaan mereka, supaya kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik kelas besar, pagi hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Maka Pak Haji berdoa dan dorong kalian supaya tetap setia, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa dan tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.